Jadi proses progres mulai legalitas, mulai struktur, mulai kesiapan kantor pusat, fasilitas dan kerja yang sudah kita lakukan sampai pada LOI, SPH, kunjungan atau survei lahan dan kesepakatan yang tertuang dalam akte notaris yang sudah kita sepakati dengan para pemilik lahan SHGU, SHGB, SHM dan surat-surat lain yang semua mengharapkan untuk segera kita bisa eksekusi secepatnya. Semua itu bisa kita lakukan, bisa kita jalankan hanya pada satu komitmen, konsistensi dan juga kesepakatan itu harus bisa segera dijalankan oleh Dewan Komisaris. Intinya di situ, bukan di Direktur Utama. Saya sebagai Direktur Utama PT Makmur Gada Paksi Indonesia sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan, mulai akte pendirian, Kumhan, NIB, KBLI, personil, kantor, biaya survei, biaya transportasi, akomodasi, semua sampai terbitnya summary proyek, terbitnya list, terbitnya company profil, terbitnya seluruh rangkaian proses progres itu. Sebagai Direktur Utama, saya sudah mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama PT Makmur Gada Paksi Indonesia. Dan saya minta kepada Dewan Komisaris jangan main-main, jangan guyonan, jangan PHP ataupun macam hal yang menghambat proses progres daripada konsep besar Gada Paksi Indonesia ini. Ini yang kami minta kepada Dewan Komisaris yang tergabung di dalam PT Makmur Gada Paksi Indonesia. Harus clear and clean supaya hak masyarakat, supaya hak daripada seluruh anggota Gada Paksi Indonesia bisa kita laksanakan secepat mungkin. Hak daripada pemilik lahan yang sudah kita sampaikan sejak awal sesuai list yang di situ ada mulai dari LOI, SPH, surat penutupan harga, dokumen dan juga hasil daripada kesepakatan, yang mana hasil kesepakatan itu ada dasar survei lahan-lahan produktif yang akan kita kelola, yang akan kita lakukan penataan lahan. Sehingga kami mohon sekali lagi kepada Dewan Komisaris untuk memperhatikan hal ini secara terbuka. Kenapa kita bicara tentang secara terbuka walaupun itu profit oriented? Karena pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, rakyat Indonesia tentang misi besar ini. Misi besar ini adalah misi panca program Gada Paksi Indonesia yang di situ melekat juklak juknis yang disampaikan, yang diatur dan diperintahkan oleh para sesepuh Nusantara, pemangku Nusantara, pemilik atas negara ini, pemilik atas negeri ini, pemilik atas bangsa ini. Jadi kita tidak boleh main-main dalam menjalankan misi ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan nasional, kemandirian pangan nasional. Karena kita sejatinya adalah sebuah perusahaan yang menjalankan perintah juklak juknis dari para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kadang sepuh, pemangku Nusantara di dalam poin panca program Gada Paksi Indonesia poin ketiga. Jadi tidak bisa berdiri sendiri
terus seenaknya sendiri, sak mau sendiri, melakukan perjanjian, melakukan ucapan, melakukan komitmen yang tidak dilaksanakan. Artinya siapapun yang mencidrai daripada komitmen dari kesepakatan amanah ini, silakan ditanggung sendiri. Karma akan melekat pada siapapun yang mengabaikan komitmen kesepakatan ini untuk tidak dilaksanakan. Monggo. Kalau bicara karma, bicara dosa, bicara pertanggungjawaban, kita sebagai direktur utama, kita sudah melaksanakan hal tersebut. Tinggal kembali, misi ini ada di tugas ini sudah tinggal perintah sesuai petunjuk dari Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Utama PT Makmur Gada Paksi Indonesia sesuai komitmen kita, yaitu Romo SP 101 atau Romo SP Suyono Purnomo. Saya berharap ini tidak main-main, tidak guyonan. Kalau memang mampu dan mau melaksanakan, segera kita duduk bersama membicarakan tentang pelaksanaan atau di close. Itu harus jelas. Gentle sebagai orang tua harus bisa menunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah. Kemarin saya sampaikan, sing bener bakal jejeg, sing salah bakal seleh, sing cidro bakal ciloko, sing ingkar janji bakal sirno ilang kertaning tumpes kelor sapring sedapu. Ini nggak main-main, karena ini kita menjalankan tugas amanah dari orang tua, dari leluhur Agung Nuswantoro, dari sesepuh bini sepuh yang ada dalam Juklak Juknis Panca Program Gada Paksi Indonesia. Artinya PT Makmur Gada Paksi Indonesia adalah perusahaan pelaksana dari program Panca Program Gada Paksi Indonesia. Yang di situ jelas poin 3 menunjukkan tentang kesiapan tentang ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan nasional, dan kemandirian pangan nasional. Dari 5 panca program itu, yang dimana panca program itu adalah perintah petunjuk Juklak Juknis dari para sesepuh bini sepuh Nusantara dan leluhur Agung Nusantara. Jadi tidak main-main. Apa yang dijalankan saat ini oleh pemerintah, oleh negara tentang ketahanan pangan nasional itu adalah perintah leluhur Nusantara, leluhur Agung Nuswantoro, sesepuh bini sepuh Nusantara, pemangku Nusantara, yang semuanya itu sudah diberikan kesiapannya, fasilitasnya dan sebagainya, termasuk backup financial supportnya. Jadi harapan daripada sesepuh bini sepuh pemangku Nuswantoro bahwa rakyat ini harus makmur dan sejahtera, yang berkeadilan dan bermartabat, yang tercukupi sandang pangan papannya menuju tatanan pranatan keprajan Kasepuhan Nuswantoro, yang intinya dalam ending akhirnya bangsa ini adalah bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Itu tujuan kita ini, merdeka. Tujuan daripada bangsa ini didirikan, disatukan. Dulu kita mengenal Ken Arok, Ken Gedes, akhirnya menjadi besar lewat kegigihannya mengembangkan, menyatukan Nuswantoro yang pertama kali di dalam misi PAM Malayu. Terbentuklah kerajaan Singosari yang besar. Namun demikian, kembali lagi persatuan itu tercoreng karena kepentingan-kepentingan
kelompok-kelompok akhirnya Singosari runtuh oleh Kediri, oleh Jaya Katuang. Setelah Singosari dijatuhkan oleh Kerajaan Kadiri oleh Jaya Katuang, yang Raden Wijaya menjadi pelarian bersama punggawa-punggawa Singosari. Sampailah kepada hutan tarik sehingga mendirikan tempat tinggal yang dinamakan Mojopahit. Itu kita. Berdirilah perkampungan Mojopahit hingga datang suatu satrio sejati yang namanya Gajah Mada. Lewat beliau yang Gajah Mada, besarlah Mojopahit dengan sumpah Amukti Palapa, menjadikan Mojopahit sebagai kerajaan besar, kerajaan yang kuat, baik pasukan darat lautnya, sehingga mampu menguasai Nusantara dan menyatukan Nusantara untuk yang kedua kalinya. Demikian kekuatan persatuan yang begitu hebat yang dirancang berapa abad, 500 hampir 500 tahun Mojopahit bertahan menjadi sebuah kerajaan yang hebat, yang kuat, yang diakui keberadaannya oleh dunia. Itu pun runtuh karena kepentingan, karena ambisi, sehingga tak tersisa, hanya tinggal kenangan yang bisa kita saksikan bersama pondasi-pondasi kerajaan. Begitu juga Kediri, kerajaan Kediri juga demikian, Singosari demikian, Pajajaran demikian, Sriwijaya demikian. Namun demikian, kalau kita mencermati lebih dalam tentang Kediri, kenapa ada Kediri? Kenapa Kediri menjadi hotspot spirit Nusantara, titik nol peradaban Nusantara, hingga pemimpin-pemimpin kita tidak berani masuk di wilayah Kediri? Tentunya ada sesuatu hal yang luar biasa, yang dimana titik nol peradaban Nusantara, hotspot spirit Nusantara yang seharusnya muncul mercusuar dunia itu ya ada di Kediri. Sehingga ada Singosari, Kediri ada. Ada Mojopahit, Kediri tetap ada. Ada Pajajaran, Kediri tetap ada. Ada Sriwijaya, Kediri tetap ada. Dan Singosari menjadi Malang, Kediri tetap menjadi Kediri. Mojopahit menjadi Mojokerto, Kediri tetap menjadi Kediri. Pajajaran menjadi Bandung, Kediri tetap menjadi Kediri. Sriwijaya menjadi Palembang, Kediri tetap Kediri. Apa artinya yang bisa kita simpulkan? Titik nol hotspot spirit Nusantara ada di Kediri, dan saatnya hari ini penagihan atas semua perjanjian yang diperjanjikan oleh leluhur Agung Nuswantoro bahwa semua harus kembali, tatanan peranatan itu ada di Kediri. Final. Siapapun yang mengingkari, siapapun yang menolak, siapapun yang mengabaikan, dan siapapun yang menentang ini, kita buktikan nanti. Artinya bahwa Gada Paksi Indonesia tidak sekedar sebuah lembaga independen dan profesional, tetapi berdirinya Gada Paksi Indonesia, berkibarnya Gada Paksi Indonesia itu adalah jam J atau titik koordinat bahwa kesepakatan itu harus dijalankan semua unsur
harus menengok kembali kepada tatanan peranatan keprajan Kasepuhan Nuswantara, yang mana Kediri menjadi titik koordinat hotspot spirit Nusantara atau titik nol peradaban Nusantara. Artinya Kediri adalah sebuah maskot, Kediri adalah sebuah hotspot dari sebuah peradaban, yang mana kalau dipahami di dalam pemikiran Kasepuhan spiritualitas, semua pasti bersepakat bahwa bila bangsa ini akan kembali makmur dan sejahtera, yang berkeadilan dan bermartabat, harus bersepakat sesuai dawuh bahwa hari ini sudah saatnya, wis wancine, wis tumekan wektune, wis titi mongsone bahwa kalian yang memahami tentang perintah kasepuhan, perintah kegoiban, perintah spiritual yang terkandung di dalam keyakinan kita, harus merapat, harus menyatu, nyawiji, menyatukan diri kita, nyawijekne rasa, nyawijekne Nuswantara, bahwa semua perjanjian yang sudah diperjanjikan oleh leluhur sudah saatnya ada penagihan. Dan hari ini wis titi mongsone, wis wayahe, wis tumekan wektune, penagihan itu harus dijalankan. Kita putus perjanjian lama, kita kembali kepada perjanjian baru, yang mana di Kasepuhan Kediri kita sudah siapkan. Demikian kira-kira itu kalau bicara tentang penagihan, harus dipahami, harus dijalankan apa yang menjadi pesan daripada leluhur Agung Nuswantara bagi seluruh kasepuhan, seluruh orang tua, sesepuh bini sepuh, pemangku Nuswantara, harus bersepakat dan harus mengerti tatanan ini, tatanan peranatan keprajan Kasepuhan Nuswantara, bahwa Kediri sudah hadir lewat berdirinya Gadapaksi Indonesia sesuai juklak juknis, sesuai perintah dari leluhur Agung Nuswantara. Saya hanya bagian daripada penerus, penyambung lidah leluhur Nuswantara agar disampaikan, karena dawuhnya memang harus disampaikan. Wis titi mongsone, wis wayahe, wis tumekan waktune, bahwa 101.1351 M1 adalah sebuah perintah, dawuh, titah dari pemilik negeri ini. Jadi jangan seenaknya bagi siapapun, pemimpin negara, pejabat daerah, menggunakan kekuasaannya, jabatan, pangkat yang seolah-olah akan menguasai bangsa ini untuk selamanya. Tidak bisa. Anda dipilih, ada batasan waktu, ada batasan kekuasaan yang harus disadari, sehingga semuanya mengerti, memahami tentang tugas amanahnya. Tugas amanahnya apa bagi pejabat, penguasa, pemimpin negara adalah mampu menyelaraskan hati, pikiran, dan ucapan kita untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, menjamin ketersediaan sandang, pangan, papan yang terjangkau oleh rakyat kecil. Dan itu sudah dilakukan, komitmen misi itu oleh negara, oleh Kabinet Merah Putih lewat kebijakan, pemikiran, konsep
daripada Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu yang menjadi sebuah hal yang mana Garda Paksi akan terus mengawal, mendampingi, mendukung seluruh program daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami Garda Paksi Indonesia tidak segan-segan untuk mengoreksi bila mana dari sekeliling atau kelompok-kelompok yang mencidrai atau menjatuhkan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami yang akan berada di garisan depan, garda depan sesuai semangat kita.